Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Ngulik Sipil. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang perencanaan bangunan gedung bertingkat 5 lantai dengan material beton bertulang, sesuai dengan SNI 1727 tahun 2020 dan 1726 2019. Nah, ini sebetulnya saya mau mohon maaf dulu karena seharusnya di part 2 ini itu kita akan merencanain struktur bangunan warehouse, tapi saya skip dulu. Jadi saya mau mau men mau apa, melakukan perencanaan itu untuk bangunan gedung dulu. Tapi untuk pembebanan sama untuk acuannya kurang lebih nggak jauh berbeda gitu. Eee, ki apa, baik perencanaan warehouse maupun perencanaan yang sekarang ini, yang digunakan itu adalah ini, SNI ini, 1727 tahun 2020 dan 1726 tahun 2019. Jadi memakai ini ya. Oke, kita lanjutkan aja. Nah, ini merupakan, denah struktur yang nanti akan dalam perencanaannya. Jadi ini adalah total bangunannya itu ada 5 lantai, ini tampak depan, ini tampak sampingnya seperti ini. Ini ada elevasi tiap lantainya itu kurang lebih per 3 meter. Jadi dari jarak lantai 1 ke lantai 2 dan hingga ke lantai 5 kita samain aja yaitu 3 meter, maaf. Nah, kemudian, ini merupakan denah strukturnya. Jadi nanti pada ujung bangunan di pojok kiri ini, kita akan nggak melakukan desain tangganya juga. Ini desain tangganya juga. Nah, ini merupakan, denah strukturnya, di mana, total panjang dari struktur gedung ini itu 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 30 meter, dan untuk lebarnya itu kurang lebih ada 14 meter gitu. Jadi arah sumbu X-nya itu 30 meter, sumbu Y-nya itu 14 meter ya, dan untuk ketinggian per lantainya itu per 3 meter. Nah, di mana untuk data strukturnya ini merupakan fungsi bangunan apartemen dengan kategori resikonya itu 2, lokasinya di Jakarta. Kemudian jenis tanah yang akan kita gunakan itu tanah lunak atau SE. Jumlah lantainya ada 5, di mana tinggi antara lantainya 3 meter, panjang bangunannya 30 meter, lebar bangunannya 14 meter. Dan kemudian di sini kita menggunakan RPMK atau sistem rangka pemikul momen khusus. Nah, biasanya mahasiswa itu paling banyak kalau dia mengambil struktur pasti topiknya nggak jauh dari SRPMK gitu, sistem rangka pemikul momen khusus. Nah, ini preliminary design strukturnya, di mana untuk, balok yang akan kita gunakan untuk balok utamanya itu B1 berukuran 300 kali 600, kemudian ada balok anak 300 kali 500, kemudian plat lantainya, kita menggunakan ketebalannya itu 130, untuk plat tangganya 130 juga, begitupun juga dengan plat bordes. Dan untuk K1 atau kolom kolom utamanya kita gunakan 400 kali 800. Nah, mungkin itu saja, untuk data struktur hingga ke preliminary dari, properties yang nanti akan kita gunakan. Nah, oke, kita lanjut aja sekarang ke pemodelan di SAP-nya. Nah, ini merupakan tampilan awal setelah kita membuka, program software tersebut gitu. Jadi tampilan awalnya itu, dia itu ada kita itu disuguhkan oleh menu toolbars, di sini ada banyak pilihan, kemudian ada, eee, apa, window-nya, tampilan layarnya gitu. Jadi di sini saya menggunakan tampilan window berwarna putih gitu. Nah, langkah awal yang harus kita, lakukan tuh apa sih, Kak, gitu. Jadi langkah awal yang harus kita perhatikan itu adalah kita harus mendesain, si struktur tersebut gitu, apa
Jadi kita akan menampilkan di layar tersebut itu seperti apa gitu bangunan yang akan kita buat. Nah, langkah pertama kita masuk ke menu file. Nah, lalu di sini setelah kita memilih ini, karena di sini kan kita akan memodelkan secara dari awal, dari nol, maka kalian bisa memilih new model. Nah, ketika kalian memilih new model, maka nanti akan keluar beberapa menu pilihan gitu. Menu pilihannya itu kita tunggu dulu, mungkin ini sedikit responding gitu ya. Nah, ini kalau udah ada, di situ sudah ada beberapa select template gitu. Jadi ada beberapa template yang telah disuguhkan atau ditampilkan oleh si program tersebut gitu. Ada dari blank, grid only, beam, eee, 2 dimensi, 3D, 2 dimensi frame, 3D frame, dan lain-lain gitu. Nah, di sini biasanya dalam perencanaan struktur gedung, yang digunakan itu adalah grid only. Kenapa kita menggunakan grid only? Kenapa Kak nggak menggunakan 3D frame? Karena kita itu, akan mengatur ulang gitu. Kita kan kalau di SAP itu kan Nggak langsung nggak langsung muncul bangunan yang akan kita desain, tapi kita harus mengatur dari awal dulu gitu. Jarak per seng jarak per kolomnya berapa, per baloknya berapa gitu. Makanya di sini yang lebih enak itu kita gunakan grid only. Nah, di sini ada satuannya juga, ada satuan yang akan kita pilih itu. Untuk satuannya saya akan menggunakan satuan ini, kilogram meter Celcius. Jadi ini, kemudian kalian pilih grid only. Di sini kalau sudah memilih grid only, maka akan muncul tampilan seperti ini, quick grid length. Nah, di sini sebenarnya sudah ada nih, grid spacing-nya udah ada nih, terhadap sumbu X, Y, dan Z. Tapi karena kita itu mempunyai cache dari kita sendiri yang akan kita rencanakan, makanya kita ini okekan dulu. Nanti kita tinggal mengubah atau mengeditnya gitu di window yang ada gitu. Nah, mungkin seperti ini. Nah, ini, sekarang kita akan masuk ke perubahan sistem grid-nya atau tampilan dari strukturnya gitu. Karena kan kita akan merencanakan terhadap struktur yang telah kita buat gitu. Nah, untuk mengubahnya kalian klik kanan pada mouse kalian, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kalian pilih edit grid data. Nah, di sini ada beberapa pilihan, new model, add copy, modify. Nah, karena kita ingin merubah, berarti kita akan masuk ke modify gitu. Modify, kemudian habis itu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada tampilan sistem grid gitu. Grid. Nah, di situ ada terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Z. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan, ini merupakan langkah atau basic paling awal atau paling mula-mula yang harus kita pahami gitu, kita cermati gitu. Karena kalau misalkan kita nggak paham tentang sistem grid ini ya, nanti strukturnya itu nggak akan sesuai terhadap yang kita rencanakan gitu. Nah, di sini, ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Saya sudah menerangkan dalam sistem koordinat, yang perlu dicermati itu adalah ini, sistem grid terhadap sumbu Z. Kan kalau kita gambarkan terhadap Kartesius itu kan seperti ini. Nah, ini terhadap Kartesius. Nah, ini sumbu Z itu kita umpamain atau kita patok aja, dia itu adalah sumbu vertikal, berarti dia di sini. Nah, kalau dia itu terhadap sumbu vertikal, berarti dia bertindak sebagai apa? Betul, dia bertindak sebagai ketinggian gitu. Jadi ketinggian suatu struktur. Jadi kalau ada gedung, nah seperti ini. Nah, ini yang ketinggian dari sini ke sini itu terhadap sumbu Z-nya gitu ketinggiannya. Nah, kemudian di sini ada sumbu X dan ada sumbu Y. Itu kalau sumbu X itu bisa didefinisikan sebagai panjang suatu bangunan. Kalau tadi kan yang akan kita rencanakan 30 meter. Berarti kan gini nih. Nah, berarti gini ya. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, berarti jarak dari sini ke sininya itu 30 meter. Nah, kemudian ininya itu adalah 3 kali berapa tadi, 5 berarti 15 meter. Nah, kemudian lebar ininya adalah 14 meter gitu. Nah, seperti ini. Jadi untuk ketinggian itu adalah sumbu Z, untuk panjang suatu struktur itu adalah sumbu X, dan untuk lebar suatu struktur itu adalah sumbu Y gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mungkin
cukup jelas ya. Kalau cukup jelas kita lanjutkan aja ke pengisian grid. Nah, tadi yang akan kita rencanakan itu adalah dia itu simetris, bangunannya itu simetris, dalam artian gini, simetris itu berarti dia mempunyai ukuran yang sama per kolom atau per balok gitu. Jadi kalau misalkan saya punya punya struktur nih, misalkan seperti ini nih. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan seperti ini strukturnya itu nih. Nah, ini kan setiap struktur itu kan mempunyai kolom gitu, setiap titik itu ada kolomnya gitu. Apalagi kalau struktur yang mempunyai bentang yang panjang. Nah, maksud simetrisnya itu di sini adalah tiap ini, tiap, apa, tiap kolom antar kolom ataupun antar balok itu mempunyai panjang yang sama. Jadi kalau dari sini ke sini 5 meter, nah ini juga 5 meter gitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini bangunan yang akan kita rencanakan, dia juga mempunyai apa tadi, dia juga nih mempunyai, nilai yang simetris atau, jarak yang simetris. Di situ kalau untuk sumbu F itu adalah per 3 meter. Per 3 meter, jadi gini nih, jadi kalau ini ada suatu bangunan, nah dari sini ke sini itu dia per 3 meter gitu, dia simetris 3 meter meter gitu. Nah dari ketinggiannya juga sama per 3 meter, 3 meter. Nah ini untuk lebarnya, lebarnya itu dari sini ke sini, ujung dan ujung itu 6 meter. Dan untuk ininya, apa, mungkin untuk apa itu namanya ya, kayak lobi seperti itu 4 meter gitu ya. Jadi total ada 14 meter gitu. Nah, bagaimana cara kita nampilin di SAP-nya gitu? Caranya tadi, yang pertama klik kanan, kemudian edit grid data, kemudian ke modify. Nah, di sini tadi kan sumbu X itu sebagai sumbu apa, sumbu panjang sebuah struktur. Berarti di sini jaraknya 30 meter. 30 meter per 3 meter setiap jaraknya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan di sini ada display grid as. Nah, di situ ada ordinate sama spacing. Kalau ordinat itu lebih dia itu, penjumlahan secara deret aritmetika. Dalam artian gini, kalau misalkan jadi dia itu udah menampilkan nilai nilai panjang yang ingin kita buat. Misalkan struktur ini udah ketahuan nih bahwa dia itu mempunyai panjang 18 meter. Dilihat dari mana, Kak? Ya dilihat dari ini, dari sumbu akhir titik D-nya itu 18. Berarti apa, struktur tersebut mempunyai panjang 18 meter. Dengan apa? Dengan jarak per kolomnya itu adalah ini, 0 ke 6 ke 12, 12 ke 18. Berarti itu per itunya itu adalah, 6 meter ya, per kolomnya itu 6 meter. Tapi kalau saya lebih suka memakai spacing. Jadi spacing itu kita tinggal memasukkan angka yang akan kita buat gitu, yang telah kita buat. Tadi kan per 3 meter, jadi kita tinggal mengganti aja, ini semua dengan 3 meter gitu. Tadi kan 30 bagi 3 berarti ada 10 grid, berarti kita buat 3 3 10. 2 ini cuman add aja, nih untuk menambahkan kalian tinggal mengklik add ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10. Nah, untuk sistem grid, untuk spacing, kalian di akhirnya itu harus memakai nilai 0. Dia sebagai pemutus gitu, pemutus sambungan dari si grid tersebut gitu. Tapi kalau untuk ordinat, dia sistem 0 itu ada di awal gitu. Nah, seperti ini. Jadi perbedaan antara ordinat sama spacing. Nah, ternyata ini masih 27 meter, panjang totalnya. Sementara kan panjang total kita itu ada 30, berarti kita tinggal tambahin aja, tambahin 3 meter lagi, berarti di sini 3 meter lagi. Sekarang kita cek apakah udah 30. Nah, setelah kita cek ternyata udah 30 meter gitu. Nah, kemudian setelah kita memasukkan grid terhadap panjang sebuah struktur, sekarang kita memasukkan lebar dari panjang strukturnya. Nah, sama ini juga kita pakai spacing aja. Tadi perencanaannya itu adalah, ujung ujung dan ujung itu 6, tengahnya 4. Berarti ini 6, ininya di sini kita masukkan 4. Nah, seperti ini. Kita cek apakah 14 meter, ternyata setelah kita cek itu ada 16 meter. Oh, bentar. Oh, ternyata, mmm, ini terlalu ketinggian, bentar. Ternyata ininya 2 kayaknya. Oh iya 2 meter, kan 6 tambah 2 tambah 6, 14. Jadi lebar lobbynya itu, 2 meter gitu, Mang. Nah seperti ini ya. Nah kemudian yang terakhir kita memasukkan grid terhadap sumbu jet, yaitu memasukkan ketinggian antar gedung. Ketinggian ini kan kita merencanakan 5 lantai, berarti itu per
per lantainya itu ada 3 berarti 3 kali 5 itu total total ketinggian itu adalah 15 meter. Sekarang kita cek nih apakah dia 15 meter atau bukan. Nah, ternyata ini masih 12 meter ya, kita tinggal tambahin aja 3 meter di sini. Nah, kita cek lagi, ini total 15 ya, ini kita masukkan Z6. Nah, kalau udah seperti ini berarti, kita tinggal okekan aja di sini. Kita cek sekarang di visual, tampilan window-nya apakah udah sesuai dengan perencanaan atau belum gitu. Nah ini ternyata ini udah sesuai dengan perencanaan ya. Jadi, dia itu struktur bangunnya itu seperti ini kurang lebih, di mana jarak antar kolomnya nanti kan dia akan dibuat sebuah kolom nih di ujung di titik-titik ini. Itu ada 3 meter, jadi ini udah sesuai, udah simetris gitu. Kemudian lebar bangunannya kan 14 meter, di mana ujung dan ujung itu 6 meter, kemudian lobinya itu ada 2 meter. Nanti nanti di sini kita juga akan membuat sistem tangga. Nah, di sini kita akan membuat sistem tangga, gitu. Jadi untuk ini kita nanti akan mengosongkan karena ini akan dibuat sebuah tangga. Nah, itu akan membuat tangga, ya. Oke. Sampai sini gimana? Nah, ini untuk tampilan ininya, untuk tampilan grid secara utuhnya gitu, secara 3 dimensinya. Kita juga ini bisa, menampilkan secara 3D apabila nanti kita udah memasukkan frame section sama, material properties-nya gitu. Tapi kita sampai sini dulu. Nah, tadi tahapan grid tadi itu merupakan, tahapan paling awal atau yang harus kita pahami gitu. Karena kalau kita tidak tahu sistem grid, nanti kita akan acak-acakan gitu, tampilan ini akan acak-acakan gitu. Makanya kita harus tahu dulu grid-nya itu seperti apa gitu, grid itu apa dan bagaimana cara mengubah-ubahnya gitu. Ini kan masih untung ya kita itu simetris, dalam artian semua jarak span itu sama gitu. Gimana kalau misalkan beda ini ke sini misalkan segini, terus ini ke sini beda lagi ini segini. Itu kan akan lebih susah gitu, akan lebih kayak membingungkan. Nah, untuk itu kita harus pahami dulu sistem grid itu seperti apa, ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita sekarang akan masuk ke tahapan berikutnya. Tadi tahapan, dalam perencanaan itu kan preliminary design, kita menentukan dulu ukuran-ukuran balok seperti apa, kolom seperti apa. Kemudian masuk ke dalam sistem grid. Nah, yang ketiga yaitu apa? Kita akan memasukkan material properties hingga section properties. Jadi kita akan memasukkan bahan material apa sih yang akan kita gunakan dalam perencanaan, kemudian, bagaimana ukuran dari kolom dan baloknya juga yang nanti akan kita gunakan gitu. Nah, untuk itu yang pertama kita lakukan, kalian bisa masuk ke menu define. Di sini ada di menu toolbar define ini ada beberapa apa, ada beberapa tampilan yang nanti, untuk membantu kita dalam proses analisa. Ada material, ada section properties, mesh coarse, coordinate system grid, eee, join combination, join patterns, group, dan hingga ke, load case dan pembebanan dan yang lainnya. Tadi sebenarnya untuk sistem grid itu kan kita bisa ke sini, define ke ini langsung ke sini, koordinat sistem grid. Cuma untuk mudahnya ya kita tinggal klik kanan di mouse, nanti tinggal masuk ke sistem grid gitu. Nah, kita sekarang yang kedua, tahap ketiga yaitu memasukkan material. Kalian bisa mengklik ini, material di sini. Nah, sebenarnya bawaannya udah ada nih, di sini ada 4000 PSI sama yang ini. Kalau yang PSI itu ini untuk beton biasanya. Nah, ini biasanya itu untuk beton. Ini untuk beton. Nah, untuk yang ini itu baja. Nah, ini ya. Tapi kalau saya sih lebih, ke sini aja nih, kita buat yang baru gitu. Buat yang baru nggak apa-apa. Kalian di sini bisa mau ke add new material yang ini, jadi kita merencanakan ulang gitu, bahan yang akan kita gunakan. Ini kan struktur beton bertulang, berarti yang kita gunakan awal itu ada apa? Konkrit ya, jadi di sini ada beberapa pilihan steel baja, konkrit aluminium, cold formed, kemudian tendon, ada rebar, kemudian ada yang rebar untuk tulangan. Jadi steel baja, kalau rebar itu tulangan. Kita pilih aja dulu yang konkrit. Nah, kemudian di sini kita pilih user. Nah, kemudian oke, ya. Nah, di sini udah tampilan nih, material, name, and display color. Color. Nah, di sini kita
Kita lihat dulu nih tadi dalam perencanaannya itu bagaimana sih. Nah, jadi tadi dalam perencanaannya itu, eee, material yang akan kita gunakan itu adalah beton bermutu FC30. Jadi beton FC30, beton FC35. Jadi ada 2 material yang akan kita gunakan. Nah, nanti di sini kita masuk menamain aja nih beton FC30. Kemudian di sini beton itu di sini ada apa? Weight and mass. Kemudian di sini ada weight per unit volume. Jadi volume beton itu berapa gitu. Biasanya kan volume beton itu ada berapa? 2.400 ya. Jadi di sini kita bisa gunakan 2.400 aja. Nah, kemudian di sini ada modulus, ada nilai E, ada passion U juga. Di sini untuk merubah nilai modulus beton itu kan 4.700 dikalikan dengan akar FC. Jadi untuk modulus beton itu kita bisa gunakan rumus E sama dengan 4.700 dikali akar FC aksen. Nah, ini. Nah, berarti nanti ini adalah 4.700 dikali akar 30 MPa gitu. Nah, di sini kita bisa, ngerubah aja nih, kita masuk aja ke Newton milimeter. Nah, ini kita masukkan 4.700 dikali SQR dalam kurung 30. Ini akar 30 MPa ya, atau dikali ini aja 30, 30 pangkat 0,5. Nah, boleh seperti ini. Oh, oke. Ini modulus elastisitasnya itu 25.742 sekian. Nah, di sini, ini kita biarin aja seperti ini. Kemudian di sini ada other properties of for concrete material. Di sini ada FC. Ini kita masukin aja yang tadi kita rencanain 30. Ini juga sama 30. Kemudian oke. Nah, ini beton udah terdefinisi ya, beton FC30 MPa. Kemudian, kan tadi ada 2 jenis material beton. Jadi ada beton 30 FC30 sama 35. Untuk mudah kita masuk aja ke add new copy aja. Nah, add new copy, nah warnanya kita rubah aja, misalkan warna kuning gitu. Nah, di sini kita ganti aja beton FC35. Nah, ininya KGM. Kemudian di sini berarti berapa? Berarti 4.700 dikali akar 35 pangkat 2. 35 pangkat 0,5 tuh. Nah, udah nih ya. Ininya ganti 35. Nah, oke. Nah, ini udah nih. Jadi kita udah mendefinisikan material dari si betonnya gitu. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan tulangan. Jadi kita akan mendefinisikan tulangan. Nah, tulangan yaitu yang kita pakai itu di sini adalah BJ420. Jadi, kita masuk ke admin material. Kalau tulangan itu apa? Tulangan di sini kan ada macam-macam, ada konkrit hingga ke tendon. Kalau tulangan itu bukan steel, kalau steel itu dia itu pure baja. Nah, tulangan itu rebar. Nah, di sini kita masuk aja ke user. Oke, nah kemudian di sini kita masukkan, BJ420. Nah, kemudian ini untuk volumenya itu biasanya 7.850. Nah, kita masuk aja ke Newton milimeter. Nah, ininya kita masukkan 200.000 ya. Jadi untuk modulus elastisitas tulangan atau baja itu 200.000. Nah, di sini ada other properties for rebar. Ini kita masukkan, FY dan FO dari si BJ420 itu berapa sih gitu. Kalau kalian lihat itu BJ dari 420 itu adalah, 420 dan 525. Jadi nanti di SNI biasanya ya, kalian buka aja SNI, untuk BJ420 nilai FY-nya itu adalah 420 dan nilai FU-nya adalah 525, ini. Nah, kalian tinggal masukin aja ke sini. Jadi di sini 420, dan di sini 525. Nah, di sini apakah sih ada FYE sama FUE? Kalau di sini kalian bisa bebas sih,
Kadang ada yang make 402 disamain gitu, kadang ada yang juga dikalikan dengan 1,1. Tapi kita ini aja, kita samain aja gitu sama kayak perencanaan sama kayak FU dan FY-nya, jadi udah jangan dirubah. Nah, kalau udah kita okehin aja, ini udah ya, tulangannya udah terdefinisi, betonnya juga udah, kita okehin aja. Ini udah terdefinisi nih materialnya. Tadi kita per material udah, selanjutnya apa, Kak? Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan, section properties. Jadi kita akan mendefinisikan ukuran kolomnya berapa, ukuran baloknya berapa, dan platnya berapa. Jadi dalam perencanaan ini untuk mendefinisikan section properties atau elemen-elemen struktur itu kita masuk ke define, kemudian section properties, kemudian nah di sini ada beberapa nih, ada beberapa pilihan. Kalau untuk balok dan kolom kita gunakan ini frame section, jadi yang ini. Kalau untuk plat yang ini area section. Nah, ini kabel juga ada dan yang lainnya. Kita masuk aja ke frame section. Sekarang kita akan mendefinisikan kolom dan balok. Masuk ke menu ini, jadi frame section, kemudian add new properties. Nah, di sini kita pilihin aja untuk konkrit. Nah, di sini kita masuk ke rektangular. Jadi kita akan mendefinisikan kolom menggunakan beton. Nah, di sini itu ada K1, tadi ukurannya berapa K1? K1 itu mempunyai ukuran 400 kali 800. Nah, jadi di sini 400 kali 800 berarti itu 0,8 sama 0,4 ya, 0,4. Nah nah ini. Nah, tadi kan kita, ini kan kita mendefinisikan kolom itu sebagai beton gitu. Nah, makanya di sini materialnya harus kita ganti. Kita ganti menggunakan beton yang 30 MPa, itu. Kita gunakan yang beton 35 atau 35 juga nggak apa-apa. Nah, di sini kita akan memperhatikan juga ini. Jadi kalian jangan langsung close, tapi di sini kita akan memperhatikan ini. Kita masuk ke, section properties. Ini kita lihat dulu, kemudian yang ini kita juga lihat dulu. Nah, ini nanti kita akan masukkan gitu, concrete requirement. Nah, ini nih, yang pertama kalian lakukan itu setelah kalian mendefinisikan ini, angka-angka ini, ukuran dari si kolomnya, kalian masuk ke concrete reinforcement. Nah, di sini ada menu pilihan kolom dan balok. Ini udah ya sebenarnya. Karena kan kita ingin mendesain kolom, berarti udah yang ini. Nah, udah, ini kita biarin aja seperti ini untuk pembelajaran awal. Sebenarnya tuh ada banyak peraturan gitu ya. Cuma kita sampai sini dulu aja. Ini oke. Nah, gitu. Kemudian, mmm di sini untuk momennya nih ada yang perlu di-setting. Ini untuk momen 2, 22 nanti sama 33-nya, ini ganti aja menjadi 0,7. Jadi di peraturan SNI kalau kalian lihat itu, ada peraturan yang kolom itu ada yang 0,7 dikali L, 0,75 kali L. Ini momen yang kita gunakan itu adalah nilainya 0,7, koefisiennya dikalikan dengan L gitu. Kemudian kita pilih oke, ini oke aja langsung. Nah, ini kalau udah terdefinisi, kemudian add new lagi, kita masuk ke perencanaan balok. Balok juga sama menggunakan beton, berarti yang ini konkrit kemudian ke rektangular. Kemudian kita definisikan B1 ya, B1 itu sebagai, eee, balok utama. Nah, baloknya itu berukuran apa? Baloknya pertama itu 300 kali 500, berarti di sini 0,5 kali 0,3. Nah, kemudian di sini kita gunakan beton 35, kemudian ini. Nah, di sini kita masuk ke beam, ini pilih yang beam. Nah, udah seperti ini oke aja. Gitu ya. Kalau untuk itunya sama juga untuk momennya nanti ini 0,7 dan 0,7. Untuk torsinya kalian bisa gunakan 0,15. Nah, ini oke. Kemudian oke aja langsung. Nah, kemudian add new lagi, masuk ke sini lagi, kita definisikan balok anak B2. Balok anak itu mempunyai ukurannya berapa? Balok anak itu 300 kali 5, sama juga ya 300 kali 500 ya, 0,25 aja lah.
kalau anaknya sama 0,5. Ini 0,7, 0,7, torsinya 0,15, kemudian ininya beam. Nah, ini untuk ininya, top bottom-nya, ini untuk selimutnya, ini kita masukkan 0,4 aja, tebalan selimutnya gitu. Kemudian ini oke, kemudian oke. Nah, kita udah mendefinisikan kolom, balok. Sekarang kita mendefinisikan plat. Kita masuk ke define, section properties, kemudian masuk ke area section di sini. Nah, kita add new lagi di sini. Di sini kita masukkan P1, plat utama. Nanti kan ada plat utama sama plat atap. Nah, ini untuk plat itu tadi ukurannya berapa? Untuk plat itu tadi peluk ke itu balok kolom mana sih ini? 130 ya. 130. 130, 0,25. Ininya beton 35. Berarti 0,13, 0,13 ya. Kan ini satuannya meter. Nah, kemudian ini nih masuk ke sini nih. Nah, ini kalian ganti ini 0,25. Kalian ini ganti 0,25 sampai ke bending. Dari ini sampai ke bending kalian ganti 0,25. Nah, oke aja sini. Nah, kita oke aja. Ini plat tangganya hampir sama sih kayak yang tadi. Plat tangganya ini add copy aja, karena, ukuran ketebalannya sama gitu. Jadi kita add copy aja ini P2, langsung oke. Nah, udah ya. Nah, kita dalam perencanaan sudah masuk ke tahap ketiga, yaitu mendefinisikan material sama section properties gitu. Nah, oke ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, untuk penjelasan mungkin untuk penjelasan kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita masuk ke penjelasan selanjutnya tentang pembebanan, kemudian kita akan memasukkan apa, section yang tadi sudah buat ke dalam implementasi ke dalam gambar ini gitu. Jadi nanti kalau udah diimplementasikan balok, kolom, dan plat tadi ke sini, maka nanti ini bisa kita lihat sebagai struktur asli gitu. Jadi, oh gini gitu strukturnya itu gitu. Kalau sekarang belum, ini kita baru mendefinisikan beban sama perencanaan si section-nya dulu gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Eee, semoga penjelasan ini memberikan manfaat bagi saya sendiri dan bagi teman-teman semuanya.